Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung kuantitas ya atau biasa disebut dengan schedule or quantities ya pada Revit struktur. Nah, langkah pertama kita contohnya akan menghitung berapa volume daripada beton untuk kolom ya. Kita akan menghitung berapa volume dari beton untuk kolom. Langkahnya adalah di sini bisa kita klik analyze, kemudian kita pilih schedule or quantities ya. Di sini juga bisa muncul sebenarnya ya di view, kemudian schedule, pilih schedule or quantities ya. Ataupun di sini juga ada ya di bagian properties palette di sini juga ada ya. Di bagian sini juga bisa kita lihat ya untuk schedule or quantities ya. Ini bisa kita klik kanan terus new schedule or quantities ya. Jadi ada beberapa cara sebenarnya bisa kita pakai. Nah, kita pakai yang ada di apa saja di ribbon atas ini ya. Nah, ini bisa kita klik analyze, kemudian schedule or quantities ya. Nah, di sini terlebih dahulu kita akan tentukan apa filter list kita. Kita akan menghitung kolom, berarti kita klik structure, kemudian kita pilih ya. Tadi kita akan menghitung kolom struktural, maka kita klik structural column ya. Kita ganti namanya, contohnya adalah GTO beton kolom. Oke, nah kita klik OK. Nah, di sini kita tinggal memasukkan kira-kira apa sih yang ingin kita lihat data daripada kolom tersebut. Nah, jadi yang paling penting adalah volume ya, karena kita akan menghitung volume. Jadi kita klik volume. Apalagi kira-kira mungkin perlu type-nya ya. Kita tekan Ctrl, kita klik type, kemudian kira-kira apalagi yang penting itu family ya, family ya. Kalau yang lain-lain saya rasa ngikut saja. Yang penting apa data-data yang kita inputkan ini harus sudah terdefinisi pada properties ya, untuk memudahkan kita. Nah, kita klik panah ke kanan ini add parameters ya. Nah, dia pindah ke kanan, berarti inilah data yang akan diperoleh. Nah, pada posisi ini kita juga dapat membuat apa namanya filter untuk form yang baru ya. Bisa kita buat, contohnya kita ingin tahu mengenai berapa sih jumlah harga untuk betonnya gitu kan. Kita bisa klik di sini. Kita bisa buat di sini pakai rumus ya, atau kita bikin parameter baru juga memungkinkan ya. Di sini kita inputkan parameternya, tapi di sini kita langsung saja kita klik rumus yang fx ini. Nah, di sini contohnya kita buat harga satuan beton ya. Harga satuan beton kolom ya. Contohnya FC 30 ya. FC 30. Nah, kemudian di sini kita klik command saja, terus number ya, karena dia berupa rupiah, kita klik angkanya, contohnya 2.500.000 ya. Nah, 2.500.000. Nah, kalau dia ada koma, kita ganti dengan titik ya. Berarti di sini 2.500.000 seperti sudah, maka kita klik OK. Kemudian di sini kemudian kita ingin tahu jumlah harganya berapa ya, jumlah harganya berapa, maka kita perlu masukkan name-nya adalah jumlah harga ya, jumlah harga. Kemudian kita masukin formulanya. Nah, di sini formulanya kan volume ya dikali dengan harga satuan. Nah, di sini kalau langsung kita pakai seperti ini ya, kalau kita langsung volume ya, oke, dikali harga satuan, dia error ya. Kita coba dulu ya. Nah, dia nggak bisa karena apa? Karena inconsistent unit ya. Tadi harga satuan beton ini kan, jumlah harga ini kan dalam rupiah ya kan, sementara harga beton kita meter kubik, dan tadi harga satuannya adalah tidak kita masukkan semacam cost atau rupiah ya kan. Jadi dia dianggap inconsistent unit ya. Maka kita akali dengan kita bagi dengan 1 ya. Jadi kalau di Revit ini sepertinya kalau dibagi dengan 1 ya, kita contohnya ini, kita delete dulu.
berarti kita buka kurung ya, kita masukin volume ya untuk menetralkan dia. Jadi seolah-olah dia dibagi dengan parameter yang sama ya. Jadi volumenya tanpa satuan ya, seperti tanpa satuan. Kita klik OK, kita bagi satu, tutup kurung. Nah, ini untuk menetralisir inkonsistensi unit tadi ya. Kemudian kita kalikan dengan klik lagi di sini, yaitu harga satuan. Nah, kita klik OK. Nah, dia udah masuk ya. Nah, selanjutnya ini ada filter ya. Ini bisa kita atur ya. Kita akan filter sesuai apa. Kemudian ini abaikan saja sortiring. Nah, di sini kita perlu untuk menentukan grand total daripada perhitungan kita ataupun total kubikasinya contohnya ya. Kemudian formatting ya. Formatting ini kita pilih volume ya yang perlu kita kalkulasi jumlahnya total, yaitu calculate total. Kemudian ya. Oke. Nah, di sini sudah. Kemudian nanti untuk di formatting juga perlu kita masukkan pas jumlah harga ya. Untuk supaya dia bulat ya, kita klik fill format, kita centang default. Ya, kita pilih fix ya. Nah, ini 0 desimal ya. Jadi nanti kalau ada koma-koma di rupiahnya ya kita bulatkan saja, itu maksudnya. Oke, kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini muncul dia ya, sudah muncul volumenya, ya, posisi family-nya ya. Nah, seperti ini, dimana kolom kita ada beberapa tipe ya, K1, kolom T, kolom K250, 250, kolom T dan kolom L ya. Jadi ada beberapa tipe dan di sini sudah terhitung volumenya. Ya, kemudian dapat di sini volume totalnya adalah 298,47 meter kubik. Kemudian ini harga satuan tadi. Kemudian ini jumlah harga ya. Jadi kita dapat menghitungnya dengan langsung seperti ini. Oke, selanjutnya jika kita ingin menambah parameter yang di atas ini ya, yang di atas ini kita mau menambah dengan bagian field yang lain ya, kita pengen tahu data yang lain ya. Di sini bisa kita edit yang di properties palette di bagian other, kita ketik field ya. Kemudian kita pengen tahu posisi base level top levelnya, contohnya kita ambil base, kemudian kita pindahkan ke samping, kemudian kita ketik top saja ya, top level di sini, kemudian kita add ya, kemudian lokasi dari kolom ya, kita ketik aja di sini kolom location mark ya di sini, kemudian kita ketik ke kanan, kemudian kita perlu juga untuk menghitung jumlah kolomnya ada berapa ya. Jadi di sini kita ketik count ya, di sini ada count ya, kita pindahkan ke samping. Kemudian setelah itu, nah di sini harga satuan dengan jumlah harga kita drop ke bawah saja. Oke, nah ini sudah pindah ke bawah nanti untuk penyesuaian tabel. Nah, di sini ketika kita ketik klik OK ya, kita klik OK, maka dia akan keluar nih data yang lain ya, data yang lebih lengkap sesuai keinginan kita. Nah, di sini cuman mungkin ada beberapa lokasi dari yang acak ya dari kolom kita perlu merapikan ya. Bisa dirapikan dengan kita klik sorting or grouping ini, sorting or grouping ya. Di sini contohnya kita ingin menampilkan base level atau type-nya sama, kita ketik footer ya, kita pilih type, kita centang footer, kemudian kita posisinya di mana ya, base level, kita ketik footer, klik footer, kemudian kita centang juga grand total ya, kita centang grand total. Nah, maka di sini sudah terhitung ya, terkelompokkan ya, di mana posisi-posisi dan jenis kolom kita. K1 ada 42 buah ya, kemudian K2-nya ada 6 ya, dan lain sebagainya ya. Jadi di level 3 juga ada. Kemudian volumenya juga ada di sini ya, volumenya juga ada. Untuk di level atap juga ada ya, level ekstra juga ada ya, kalau kita ingin menambahkan kolom L tadi ya. Jadi kita bisa melihat. Nah, berapa sih jumlah jumlah daripada
kolom kita semuanya. Nah, karena di sini kita bikin modelingnya menerus ya, bukan per lantai. Jadi di sini base sama topnya otomatis dia di pondasi dan level pondasi dan level atap ya. Jadi di sini kita bisa menghitung ya, kita ketik formatting ya, kemudian dipilih count, kemudian calculate tool ya, kita oke kan. Nah, dia muncul ya total untuk K1 ya. K1 level pondasi itu ada 42 buah. Jadi level pondasi sampai level atap ya, dan seterusnya ya. Di sini sudah terkelompok. Kemudian kita ingin melihat berapa biayanya ya. Jadi bisa juga kita lakukan hal yang sama ya, di formatting, kemudian pilih di jumlah harga. Kemudian kita pilih calculate tool ya, calculate tool. Nah, maka di sini juga akan muncul berapa total kebutuhan daripada biaya jika kita ingin mengerjakan 77 buah kolom dengan volume 298,47 meter persegi. Kemudian jika kita ingin tahu nih di mana sih posisi yang nilainya 6,3 ya, 6,3 kita ketik di sini, terus kita highlight in model ya. Nah, jadi kita show, nah berarti dia berada di bagian ini ya, pada bagian ini kolomnya. Jadi kalau kita ingin melihat kolom yang lain ya kan, kita ingin melihat kolom yang ada di family 2 ya, family 2 ya, kita highlight in model. Nah berarti kita klik show, di posisinya di sini ya. Oke, kira-kira demikian untuk kita dalam menghitung quantity take off untuk beton ya dari struktur kolom ya. Selamat mencoba.